Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Yuni Indarti, Widyaswara Alih Muda dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan mempelajari tentang penilaian. Ada 6 tindakan penilaian yang harus kita lakukan, yaitu penilaian keadaan, penilaian dini, pemeriksaan fisik, riwayat penderita, pemeriksaan berkala, dan pelaporan. Yang pertama kita akan membahas mengenai penilaian keadaan. Penilaian keadaan adalah langkah pertama yang dilakukan oleh seorang penolong saat berada di tempat kejadian. Penilaian keadaan ditujukan untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi di lokasi kejadian dan faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat tindakan pertolongan pertama. Untuk memperoleh gambaran umum tersebut, ada 3 pertanyaan yang dapat membantu kita menganalisis suatu peristiwa kejadian kecelakaan. Yaitu yang pertama, bagaimana kondisi saat itu? Apa kondisi yang terjadi? Ada berapa jumlah penderitanya? Bagaimana mekanisme kecelakaannya? Amankah lingkungannya? Bagaimana rencana pertolongannya? Apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk digunakan sebagai alat pertolongan? Misalnya ada kayu untuk bidai, ada kain untuk mitela, dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, kemungkinan apa saja yang akan terjadi? Penolong harus berusaha mengembangkan pengamatannya untuk menemukan bahaya yang mungkin terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menjadi penyulit dalam melakukan pertolongan. Beberapa keadaan berbahaya yang mungkin terjadi di tempat kejadian, misalnya kemungkinan ledakan, hubungan pendek arus listrik, tanah longsor, perkelahian, kebakaran, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana mengatasinya? Penolong harus mampu melakukan tindakan pengamanan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Penolong juga harus menentukan dukungan apa yang diperlukan, termasuk cara-cara mengatasi keadaan secara sederhana dan cepat, sehingga bantuan pertolongan yang datang tidak akan mengalami kesulitan. Misalnya, dengan memberikan data yang cukup akurat pada saat meminta pertolongan dan memberikan rambu-rambu pada tempat kejadian, sehingga misalnya jika ada kecelakaan, kita bisa menaruh suatu benda yang dapat dilihat banyak orang, sehingga dapat berhati-hati mereka melewatinya dan juga penolong yang datang akan mudah mengenali. Nah, setelah kita melakukan analisa keadaan, kemudian apa yang harus kita lakukan saat tiba di lokasi? Yang pertama, pastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian. Kemudian yang kedua, perkenalkan diri Anda dan minta izin untuk menolong dan segera minta bantuan bila dianggap perlu. Kemudian yang ketiga, tentukan keadaan umum dan mulai lakukan penilaian dini. Seperti melakukan respon, yaitu cek kesadaran, melakukan pemeriksaan jalan nafas, melakukan breathing, pemeriksaan nafas, melakukan circulation, yaitu pemeriksaan nadi. Kemudian yang keempat adalah kenali dan atasi gangguan cedera yang membahayakan nyawa. Dan yang kelima, stabilkan penderita dan teruskan pemantauan. Oke, sudah tahu kan apa yang harus kita lakukan ketika kita pada posisi di saat kita melakukan pertolongan pertama? Nah, lalu bagaimana cara melakukan penilaian dini? Nah, untuk materi ini kita akan pelajari di materi selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam.